Bab 1876 membunuh naga dalam satu hit. Setelah melihat dua pemain naga jahat terbang menuju Si Feng, para insinyur yang mengendalikan Hell Tanks menjadi cemas. Lindungi pemimpin persekutuan. Segera, keenam Hell Tanks menembakkan Flame Spear mereka untuk menghalangi pergerakan kedua naga jahat. D-84 Flame Spear menembak pada dua naga jahat secara bersamaan. Biasanya, pemain tier 2 tidak punya pilihan selain menunggu kematian mereka ketika menghadapi serangan seperti itu. Namun, menghindari serangan ini sama sekali tidak masalah bagi dua ahli Shadow Claw yang memiliki fisik naga jahat. Bahkan jika tubuh besar mereka mencegah mereka menghindari semua tombak api, mereka masih bisa mengandalkan cakar mereka untuk memblokir yang tidak bisa mereka hindari. Sangat cepat, dua pemain naga jahat berkelok-kelok melewati Flame Spear dan tiba dalam jarak 15 meter dari Si Feng. Mereka kemudian secara bersamaan mengayunkan cakarnya yang besar ke arahnya. Cakar perak mereka merobek ruang saat mereka melesat menuju kepala Si Feng. Saat kedua cakar itu akan mengenai Si Feng, pedang suci di tangannya tiba-tiba melintas. Pada saat berikutnya, sambaran petir besar memotong ruang di depan Si Feng menjadi dua, air mata spasial muncul setelahnya. Langkah ini tidak lain adalah Lightning Slash, skill tambahan dari Killing Ray. Saat cakar mereka bersentuhan dengan petir besar, dua pemain naga jahat merasa seolah-olah sebuah truk baru saja menabrak mereka. Tubuh mereka pergi terbang lebih dari selusin meter sebelum menabrak tanah dengan berat dan membuatnya kawah. Mustahil, apakah dia benar-benar seorang pemain? Dash Edge dan yang lainnya ternganga kaget ketika mereka melihat adegan ini. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Si Feng sebenarnya mengirim dua level 56, tier 3 Archaic Species terbang. Kejutan yang mereka rasakan ketika melihat pemandangan ini sama dengan yang terjadi ketika melihat seekor semut membalik gajah. Para pemain gelap lainnya yang bersembunyi di dalam menara penyihir kegelapan juga terdiam di adegan ini. Mereka bahkan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Bagaimanapun, semuanya terlalu cepat. Yang mereka lihat hanyalah dua naga jahat yang terbang menuju Si Feng, lalu kilatan biru cerah datang dari Si Feng. Sebelum mereka menyadarinya, kedua naga jahat sudah terjatuh ke belakang. Apakah dia monster? Kedua pemain naga jahat tampak ngeri saat mereka menatap Si Feng. Satu tamparan dari mereka berhasil membunuh ahli tier 2 namun, ketika mereka mencoba melakukan hal yang sama pada Si Feng, mereka tidak hanya gagal membunuhnya. Tetapi mereka juga benar-benar kalah dalam kompetisi kekuatan. Namun, apa yang tidak diketahui kedua pemain adalah bahwa kekuatan Si Feng sudah menyaingi Tuan Agung dari tingkat yang sama. Sementara itu, setelah terus-menerus memproduksi komponen penempaan untuk Hell Tanks selama beberapa hari terakhir, dia sekarang menjadi level 69, tier 2 Sword Master. 13 level lebih tinggi dari dua pemain Evil Dragon. Lightning Slash juga memberinya peningkatan 330% untuk atribut kekuatannya. Meskipun dia masih tidak bisa mencapai standar monster mitik dengan level yang sama, kekuatannya lebih dari cukup untuk berurusan dengan level 56, tier 3 Archaic Species. Tidak, itu tidak benar. Dia harus menggunakan keterampilan yang meningkatkan kekuatannya. Dia seharusnya tidak bisa sering menggunakan skill seperti itu. Selama kita bekerja bersama untuk menyerangnya, dia pasti akan jatuh. Petik 2. Betul, bagaimana mungkin seorang pemain memiliki kekuatan sebanyak itu? Dia harus menggunakan skill yang kuat. Petik 2. Kedua pemain naga jahat berdiskusi dengan tenang saat mereka melihat Si Feng. Kemudian, mereka segera berpisah dan mulai berputar ke sisi Si Feng. Banyak keterampilan yang kuat di domain dewa memberikan peningkatan yang signifikan dalam atribut. Di antara jenis-jenis keterampilan ini, keterampilan berserk adalah yang paling umum. Namun, ada juga keterampilan tertentu yang melebihi imajinasi seseorang, seperti keterampilan tabu. Keterampilan seperti itu umumnya disimpan sebagai kartu truf dan tidak dapat sering digunakan. Karena itu yang terjadi, yang perlu mereka lakukan adalah terus menyerang Si Feng sampai dia kehabisan semua keterampilannya. Bagaimanapun, keduanya memiliki HP maksimum 28 juta. Mereka tidak takut bertempur melawan gesekan melawan pemain sama sekali. Adapun serangan tank neraka, mereka hanya perlu waspada terhadap meriam neraka. Flame Spear tidak menimbulkan masalah bagi mereka sama sekali. Ketika dua pemain naga jahat mendekat di sisi Si Feng dan akan meluncurkan serangan lain, Si Feng mengeluarkan Magic Scroll dari tasnya dan mengaktifkannya. Segera, seorang wanita berambut emas mengenakan jubah ungu mewah muncul di hadapannya. Wanita ini tidak lain adalah Ana, pengawal pribadi Si Feng. Pada titik ini, dia sudah menjadi level 85 Yin Yang Sein. Begitu Ana muncul, dia dengan ringan mengetuk pantat stafnya di tanah. Tiba-tiba, Yin Yang Barrier menyebar bersamanya sebagai pusat ledakan. Saat kedua naga jahat bertabrakan dengan Yin Yang Barrier, mereka merasakan kekuatan menyaingi Lightning Slash Si Feng menabrak tubuh mereka. Kedua naga jahat pergi terbang sekali lagi. Semua orang, tembak sesuka hati. Perintah Si Feng ketika dia melihat naga jahat jatuh ke belakang. Setelah keluar dari kebingungan mereka, para insinyur secara bersamaan mengaktifkan Hell Cannon dan Flame Spear masing-masing Hell Tanks. 6 bola cahaya merah dan 84 Flame Spear terbang ke Evil Dragon yang jatuh di sana dan kemudian boom, 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 serangkaian ledakan mengguncang medan perang. HP dari kedua naga jahat anjlok, jatuh di bawah ambang batas 25%. Merasa kematian mendekat, kedua pemain naga jahat secara otomatis mengepakkan sayap mereka dalam upaya untuk melarikan diri.
Serangan Si Feng dan Ana mungkin tidak menimbulkan ancaman besar bagi mereka, tetapi serangan 6 Hell Tank itu terlalu ganas. Jika Hell Tanks mendaratkan serangan lain pada mereka, hidup mereka pasti akan kehilangan. Kamu ingin lari? Apakah kamu pikir kamu bisa begitu mudah? Si Feng tertawa ketika melihat kedua naga jahat mencoba terbang. Saat itu, Ana selesai mengucapkan mantra dan sekarang mengarahkan tongkatnya ke langit. Pada saat berikutnya, arai sihir hitam pekat muncul di sekitar dua naga jahat dan menembakkan tombak hitam pekat. Dalam sekejap mata, tombak hitam pekat menusuk ke tubuh naga jahat, menyegel gerakan mereka dan melemahkan kekuatan mereka. Langkah ini tidak lain adalah mantra baru Overtear yang telah dipelajari Ana, Dark Lock. Karena kunci gelap, kedua naga jahat tidak bisa bergerak apapun. Atribut mereka juga menurun hingga 30%, yang selanjutnya mengurangi HP mereka yang sudah rendah. Diambang memerintahkan Hell Tank untuk menembakkan pukulan membunuh pada dua naga jahat ini, Si Feng tiba-tiba merasakan denyut nadi datang dari tasnya. Apa yang sedang terjadi? Tepat ketika Si Feng hendak memeriksa tasnya untuk memeriksa item mana yang menghasilkan suara dengung yang dia dengar sekarang, pedang patah tiba-tiba terbang keluar dari tasnya. Pedang yang patah ini tidak lain adalah warisan dewa jahat, senjata yang Si takuti gunakan. Sistem, jejak samar kekuatan dewa jahat terdeteksi. Apakah kamu ingin menggunakan warisan dewa jahat untuk menyerap kekuatan ini? Apakah pedang ini ingin aku menggunakannya untuk membunuh naga jahat ini? Ketika Si Feng melihat pedang yang patah, dia bisa mengatakan bahwa warisan dewa jahat terpaku oleh naga jahat yang sekarat. Dia kemudian mengklik untuk menggunakan senjata untuk melihat apa yang akan terjadi jika dia membunuh naga jahat dengan warisan dewa jahat. Setelah Si Feng menentukan pilihannya, Abyssal Blade tiba-tiba lenyap dari tangannya, dan menggantikannya adalah warisan dewa jahat. Pada saat ini, meskipun Si Feng tidak mengorbankan salah satu atributnya, ia sebenarnya bisa memanfaatkan kekuatan penuh dari warisan dewa jahat, senjata yang menyebabkan atribut dasarnya meroket. Meskipun seluruh proses tampaknya memakan banyak waktu, pada kenyataannya, hanya 3 detik telah berlalu sejak warisan dewa jahat mulai bersenandung sampai sekarang. Memperketat cengkeramannya pada warisan dewa jahat, Si Feng mengaktifkan serangan instan dan muncul di atas kepala kedua naga jahat. Dia kemudian mengirim tebasan pada mereka. Godslayer. Tiba-tiba, 5 lampu pedang hitam pekat melahap 2 pemain naga jahat. Dilihat dari jauh, itu tampak seperti mulut raksasa, hitam pekat yang menelan kedua naga jahat secara keseluruhan. Saat lampu pedang hitam pekat menghilang, kedua HP Evil Dragon itu langsung jatuh ke nol. Tubuh mereka membatu menjadi 2 patung batu, yang kemudian hancur menjadi partikel debu yang berserakan. Beberapa saat kemudian, semua jejak kedua naga jahat telah sepenuhnya menghilang dari medan perang. Bab 1877 Tanda Dewa Jahat Kedua. Saat 5 lampu pedang hitam pekat menghilang, kedua naga jahat hancur menjadi debu dan berhamburan bersama angin. Para pemain yang menonton dari menara jauh hanya bereaksi setelah kedua naga jahat menghilang. Ding Hei mati, apakah Black Flame benar-benar pemain? Semua orang tersentak ketika mereka melihat serangan tiba-tiba Si Feng. Meskipun mereka mengerti bahwa kedua naga jahat memiliki HP yang tersisa sangat sedikit, masing-masing memegang lebih dari 1 juta HP, namun Si Feng telah membunuh keduanya dengan satu serangan. Kerusakan pria itu mengerikan. Ketika para pemain kegelapan yang bersembunyi melihat ini, mereka meninggalkan pikiran untuk membunuh Si Feng. Mereka sekarang menganggap ide itu menggelikan dan bodoh. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tidak ada pemain di tahap permainan ini yang bisa bertahan dari serangan terakhir Si Feng. Kecuali jika mereka menggunakan skill invulnerability, mereka akan mati dalam sekejap jika mereka mencoba menghadapi Swordsman. Selanjutnya, Si Feng telah menjumlahkan personal guard level 85 ke sisinya. Ana hanya sedikit memindahkan tongkatnya, namun dia telah mengusir kedua naga jahat. Dengan pengawal pribadi seperti itu, mendekati Si Feng sama sekali tidak mungkin. Adapun orang yang bertanggung jawab atas kematian naga jahat, dia akhirnya tersentak dari linglung. Senjata yang ampuh. Bukan hanya skill Godslayer yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, tapi senjatanya juga memberikan dorongan yang jauh lebih tinggi untuk fisiknya. Dia bisa merasakan kekuatannya menyaingi pemain tier 3. Mendapatkan fisik tier 3 adalah transformasi kualitatif untuk pemain manapun. Setelah fisik pemain mencapai tier 2, panca indera mereka akan menajam, tetapi ketika mereka menggunakan fisik tier 3, waktu respons alami mereka juga akan meningkat. Awalnya, hanya pemain berbakat yang memiliki kemampuan. Meskipun orang biasa dapat meningkatkan waktu respons saraf mereka dengan pelatihan, ada batasnya. Selain itu, proses pelatihan akan sangat sulit, dan sangat sedikit orang yang dapat menanggung kesulitan yang menunggu mereka. Namun, ketika fisik pemain mencapai tier 3 di domain God, waktu respons saraf mereka akan meningkat. Meskipun peningkatannya sangat sedikit 10% atau lebih, ketika diterapkan dalam pertempuran kecepatan tinggi antara keberadaan tier 3, efeknya akan signifikan. Misalnya, jika seorang pemain dengan tubuh tingkat 2 dapat melakukan 10 serangan dalam waktu yang tetap, maka seorang pemain dengan tubuh tingkat 3 dan atribut dasar yang sama dapat melakukan 11 serangan. Serangan tambahan ini akan memungkinkan pemain dengan tubuh tier 3 kesempatan untuk mendaratkan serangan pada lawan mereka. Dengan mengandalkan keunggulan satu serangan ekstra, pemain dengan tubuh tier 3 pada akhirnya bisa meraih kemenangan. Ini juga mengapa mencapai tier 3 sangat sulit di domain God.
Di masa lalu, tingkat 3 telah menjadi ambang untuk menentukan apakah seorang pemain benar-benar ahli atau tidak. Sementara itu, meskipun warisan dewa jahat menjadi bayangan dari diri sebelumnya, melengkapi itu hampir meningkatkan fisik Si Feng ke standar tier 3. Orang bisa dengan mudah membayangkan betapa kuatnya warisan dewa jahat itu. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan senjata legendaris biasa. Setelah membunuh kedua naga jahat, suara pemberitahuan sistem mencapai telinga Si Feng. Sistem, warisan dewa jahat telah mengumpulkan kekuatan hidup yang cukup dan memulihkan tanda dewa jahat kedua. Mengaktifkan kemampuan Mark Evil God kedua. Saat pemberitahuan sistem berakhir, warisan dewa jahat mulai berubah. Tanda ilahi buram yang menutupi pedang yang patah menjadi jauh lebih jelas. Mana ambien juga menghindari pedang patah karena rune ilahi ini. Secara alami, atribut pedang yang patah telah berubah secara signifikan. Warisan dewa jahat, pedang satu tangan. Pedang berharga yang pernah digunakan dewa jahat. Namun, pedang itu telah dihancurkan dalam pertempuran, hancur menjadi 3 bagian. Meskipun pedang berharga dewa jahat telah dihancurkan, kekuatan dewa jahat di dalam tetap utuh. Selama seseorang mengumpulkan ketiga fragmen, adalah mungkin untuk mengembalikan pedang ke kejayaan masa lalu. Bagian ini adalah gagang pedang yang patah. Dengan secara permanen mengorbankan 8 poin dari semua atribut, pengguna dapat menggunakan kekuatan pedang untuk sementara. Meskipun pedang ini telah rusak parah, ia masih bisa mengerahkan 1/10 dari kekuatan aslinya. Tanda dewa jahat pertama, penyerapan daya dapat meningkatkan kekuatan maksimal 120%, stamina 30%, dan semua resistansi 120%. Tanda dewa jahat kedua, pemecah jiwa. Dapat menyebabkan kerusakan luar biasa pada jiwa target. Ketika fragmen ini berada dalam 3000 yard dari fragmen lain, fragmen akan beresonansi. Menjatuhkan setelah kematian. Tidak bisa diperdagangkan. Devourer jiwa, sangat tirani. Si Feng menatap warisan dewa jahat di tangannya dengan sedikit heran. Di domain dewa, barang yang bisa menyerang jiwa seseorang sangat jarang. Bagaimanapun, jiwa adalah fondasi makhluk. Bahkan jika jiwa pemain hanya menerima sejumlah kecil kerusakan, itu bisa menggandakan hukuman mati pemain. Bergantung pada tingkat keparahan kerusakan, pemain yang terkena dampak bahkan mungkin dicegah untuk tidak masuk ke domain dewa selama beberapa hari. Jika jiwa pemain hancur total, mereka akan dipaksa untuk memulai dari awal. Inilah mengapa item apapun yang bisa menargetkan jiwa sangat berharga. Negara adidaya memperlakukan barang-barang ini sebagai kartu truf utama untuk berurusan dengan para ahli puncak. Dan Soul Devourer adalah kemampuan yang menakutkan. Tentu saja, kemampuan ini bukan tanpa harga. Untuk menggunakan warisan dewa jahat, Si Feng masih perlu mengorbankan 8 poin dari setiap atribut dasar. Meskipun 8 poin tidak murah, jika Si Feng bisa memberikan pukulan yang menghancurkan musuh-musuhnya, harganya akan sepadan dengan itu. Setelah itu, Si Feng menyimpan warisan dewa jahat dan mengembalikan tatapannya ke menara penyihir kegelapan. Dia kemudian memerintahkan, naga jahat sudah mati. Tidak ada apapun di jalan kita. All Hell Tanks, tembak di menara penyihir kegelapan. Hancurkan perangkat teleportasi dan arai sihir inti kota. Petik 2. Ketika Si Feng memberi perintah, 6 Hell Tank maju sebagai satu di menara penyihir kegelapan, menembakkan senjata mereka ke susunan sihir pertahanan kota. Meskipun penghalang itu bisa melindungi kota dari serangan tingkat 3 menengah, Hell Tanks memberikan bonus kerusakan pada susunan dan konstruksi sihir. Selain itu, serangan Hell Cannons berada di puncak tier 3. Di bawah pengeboman, cadangan energi arai sihir defensif terlihat terkuras. Komandan, apakah kita akan melanjutkan pertarungan ini? Anggota Shadow Claw bertanya kepada roh terselubung ketika mereka menyadari bahwa penghalang itu hampir hancur. Awalnya, mereka sangat percaya diri mengalahkan Zero Wing. Mereka juga ingin membalas penghinaan yang sebelumnya mereka derita. Namun, setelah menyaksikan Hell Tanks dan kekuatan Si Feng, mereka menumpahkan gagasan bahwa mereka bisa memusnahkan tim ini dari Zero Wing. Mundur, roh terselubung menggeram frustrasi, sedikit enggan berkedip di matanya saat dia melihat sosok Si Feng di kejauhan. Tidak ada gunanya tinggal di sini lagi. Mereka hanya akan terbunuh jika mereka melakukannya. Lagi pula, mereka tidak punya cara lain untuk berurusan dengan Hell Tank. Meskipun beberapa ratus NPC masih menjaga menara penyihir kegelapan, pertahanan tank terlalu tinggi. Bahkan Evil Dragon, Great Lord yang diberi peringkat Archaic Species, tidak mampu merusak kendaraan. Bagaimana NPC tier 2 dan tier 3 bisa lebih baik? Pada saat tier 3 NPC menghancurkan Hell Tanks, yang terakhir akan lama menghancurkan perangkat teleportasi menara sihir dan arai sihir inti. Ketika mereka mendengar keputusan roh terselubung, anggota Shadow Claw menghela nafas lega. Mereka segera mengambil Return Scrolls dari tas mereka sebagai upaya untuk meninggalkan tempat berbahaya ini sesegera mungkin. Jika mereka tinggal, mereka mungkin terjebak dalam baku tembak dan kehilangan nyawa mereka. Nol sayap, kamu dapat menikmati kemenangan ini, tetapi pada saat kita bertemu, kamu akan dikutuk. Kata Dash Edge, mencibir ketika dia mengencangkan cengkeramannya pada 2 bola kristal abu-abu yang hancur di tangannya. Dia telah kehilangan waktu ini, tetapi warisan yang diperolehnya masih belum lengkap. Dia masih kekurangan banyak sumber daya. Oleh karena itu, kristal naga jahat yang dia buat tidak memiliki kualitas yang memadai. Namun, sekarang kuil dewa jahat telah bermitra dengan Blackwater dan jiwa kegelapan, ia yakin bahwa ia dapat menciptakan naga jahat yang bahkan lebih kuat di masa depan.
Pada saat itu, naga jahatnya akan jatuh semudah mereka hari ini. Dash Edge lalu mengeluarkan return scroll-nya sendiri dan berteleportasi jauh dari menara Dark Witch. Ketika pemain kegelapan yang tersisa menyadari bahwa situasinya telah berubah menjadi yang terburuk, mereka segera meninggalkan kota. Ini memungkinkan Helltank untuk memasuki kota tanpa halangan setelah mereka menghancurkan arai sihir pertahanan. Sementara itu, hanya NPC tier 3 kota yang menimbulkan ancaman bagi Helltanks. Namun, dengan seberapa sedikit NPC tier 3 yang dimiliki kota ini, Helltanks mengalami serangan ketika mereka menghancurkan perangkat teleportasi kota dan arai sihir inti, yang, pada gilirannya, menghancurkan menara penyihir kegelapan. Setelah arai sihir inti menara penyihir kegelapan dilenyapkan, setiap pemain di Kekaisaran Ore menerima pemberitahuan sistem. Pengumuman sistem wilayah Kekaisaran Ore, selamat kepada Zero Wing karena telah menghancurkan menara penyihir kegelapan. Menghargai 20.000 popularitas guild dan satu perangkat teleportasi dasar. Pengumuman sistem diulang 3 kali, isinya bergema di benak setiap pemain di Kekaisaran Ore. Bab 1878 Menara Penyihir Kekaisaran Hancur Biji Kekaisaran, Kota Batu Kuno. Sejumlah besar Evil Beast dan Evil Demons saat ini sedang menghancurkan arai sihir pertahanan Zero Wing. Sementara itu, anggota Zero Wing melakukan yang terbaik untuk memusnahkan monster yang menyerang mereka. 200 miniatur balista praktis menembak tanpa henti. Semua jenis ledakan terus bergema di seluruh medan perang di luar kota Batu Kuno. Adapun 5 Mythic Evil Beast, mereka bertempur dalam pertempuran sengit dengan 3 naga sihir ilahi yang terluka parah. Pertempuran antara 8 monster ini telah menghancurkan medan di sekitar mereka. Tidak ada monster atau pemain lain yang bisa mencapai 300 yard dari 8 monster mitik ini. Sementara itu, para pemain yang menyaksikan dari kejauhan merasakan darah mereka mendidih saat mereka menyaksikan pertempuran spektakuler di depan mereka. Luar biasa, perang ini sungguh menakjubkan. Petik 2. Ancient Rock City benar-benar memiliki banyak Evil Beast dan Evil Demons. Dengan pertempuran yang telah berlangsung selama ini, lebih dari 50.000 monster pasti sudah mati. Namun jumlah monster di medan perang tampaknya tidak berkurang sedikit pun. Itu benar-benar membuat kamu bertanya-tanya apa yang memberi Zero Wing keberanian untuk menyerang Ancient Rock Kota. Hei, Zero Wing sudah sangat luar biasa. Tidak bisakah kamu melihat berapa banyak monster yang menyerang pasukan Zero Wing sekarang? Jika itu adalah persekutuan besar lain di tempat Zero Wing, mereka sudah lama tenggelam di lautan Evil Beast dan Evil Demons. Namun, bahkan sampai sekarang, Zero Wing belum menderita satupun korban. Petik 2. Meskipun Zero Wing belum menderita korban, energi dari penghalang sihirnya seharusnya sudah hampir habis. Setelah energi penghalang habis, pasukan Zero Wing akan hancur. Lagi pula, para Evil Beast dan Evil Demons semuanya adalah level 60 dan di atasnya, dengan banyak Lords level 70 plus di antara mereka. 100.000 pemain Zero Wing tidak cukup untuk mengalahkan semua monster itu. Saat ini, satu-satunya hal yang aku ingin tanyakan adalah yang mana yang akan kalah lebih dulu, penghalang sihir Zero Wing atau monster kota Batu Kuno? Petik 2. Banyak pemain yang menyaksikan tidak mengharapkan pertempuran meningkat ke titik seperti itu. Evil Demons dan Evil Beast di bawah komando Beast Emperor tidak ada sehingga pemain saat ini bisa naik melawan namun, dengan mengandalkan arai sihir tipe gerakan pertahanan dan miniatur balistas. Zero Wing sebenarnya berhasil melawan pasukan Beast Emperor untuk berhenti. Dan bahkan menghancurkan arai sihir pertahanan kota Batu Kuno. Ini adalah prestasi yang melampaui kebanyakan negara adikuasa. Para pemain kegelapan yang awalnya berencana menyergap pasukan Zero Wing, khususnya, sekarang berdiri di samping dan diam-diam mengamati pertempuran, tidak berani menginjakkan kaki ke medan perang. Lagi pula, fusilet 200 miniatur balistas terlalu kuat. Setiap voli panah dapat dengan mudah membunuh beberapa ratus Evil Beast dan Evil Demons, apalagi pemain. Namun, sementara para pemain independen dikejutkan oleh kinerja Zero Wing dan pendapat mereka terhadap persekutuan berubah secara drastis. Para eselon atas yang menyaksikan berbagai kekuatan super tetap sangat tenang. Bahkan, beberapa orang bahkan senang dengan keadaan Zero Wing saat ini. Zero Wing benar-benar ulet. Sayangnya, hasil dari pertempuran ini sudah diputuskan. Tidak peduli bagaimana Zero Wing berjuang, tidak ada yang akan berubah. Arai sihir tipe gerakan seperti itu membutuhkan banyak kristal ajaib untuk bertahan. Namun, ada jutaan iblis jahat dan binatang jahat di kota Batu Kuno. Pada akhirnya, Zero Wing terlalu tidak matang untuk mencoba dan menggunakan Beast Emperor sebagai batu loncatan untuk naik ke kekuasaan di Kekaisaran Biji. Petik 2. Dengan ini, Zero Wing juga harus memahami keterbatasannya. Jika masih bersikeras memonopoli keuntungan dari Secret Stone Fortress, maka kita tidak akan punya pilihan selain menghilangkan Zero Wing dari Kekaisaran Biji. Petik 2. Namun, Zero Wing benar-benar memberi kami kejutan besar kali ini. Aku tidak pernah berpikir bahwa itu bisa memaksa Beast Emperor untuk menggunakan salah satu kartu trufnya. Ketika kami mencoba menangkap kota Batu Kuno di masa depan, kami harus memikirkan tindakan balasan untuk serangan itu terlebih dahulu. Para eselon atas yang menyaksikan berbagai kekuatan super mencibir ketika mereka menyaksikan anggota Zero Wing. Pemain biasa mungkin tidak tahu banyak tentang Zero Wing, tetapi mereka tahu. Mereka telah melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap Zero Wing, mereka bahkan tahu berapa banyak kristal sihir yang diperlukan untuk menggunakan arai sihir defensif tipe gerakan setiap kali. Oleh karena itu, mereka sangat menyadari bahwa Zero Wing tidak akan bertahan lama melawan Beast Emperor.
Meskipun kinerja Zero Wing memang melampaui harapan mereka, itu masih belum cukup untuk meyakinkan mereka tentang kekuatan Zero Wing. Sementara tingkat kekuatan ini di atas rata-rata untuk persekutuan kelas 1, untuk negara adidaya seperti mereka, baik itu pasukan 100.000 elit dan pemain ahli atau 200 miniatur balista. Menghancurkan hal-hal ini tidak akan menjadi masalah jika mereka benar-benar menjadi serius. Hanya saja mereka tidak ingin membayar harga yang sangat mahal untuk melakukannya, kecuali jika benar-benar diperlukan. Namun, situasinya sekarang juga sedikit berbeda. Jika itu hanya mengeluarkan Zero Wing dari Kekaisaran Ore, itu pasti bisa dilakukan. Lagi pula, tidak hanya ada satu negara adik kuasa yang menekan Zero Wing, tetapi sebaliknya banyak. Setelah pertempuran ini, jika Zero Wing masih bersikeras memonopoli Secret Stone Fortress, maka itu pasti akan berakhir dimusnahkan oleh kekuatan gabungan dari kekuatan super. Pada saat itu, setiap negara adidaya hanya perlu membayar harga kecil untuk menyelesaikan akta. Dalam kasus seperti itu, mereka pasti tidak akan ragu untuk melakukannya. Big Sis Rain, ini buruk. Meskipun Zero Wing berusaha membuktikan dirinya memenuhi syarat untuk memonopoli Secret Stone Fortress, menurut laporan yang kami terima sejauh ini, beberapa negara adidaya yang beroperasi di Kekaisaran Bijih telah mencapai kesepakatan rahasia selama Zero Wing menolak untuk menjadi salah satu dari mereka. Mereka akan menghapus Zero Wing dari Kekaisaran Ore. Pada saat itu, bahkan jika kita mencoba untuk campur tangan, Master Pavilion besar kemungkinan besar akan menghentikan kita dalam ketakutan akan aliansi yang dibentuk oleh negara-negara adikuasa itu. Blue Phoenix, yang sedang mengamati pertempuran di kota batu kuno secara pribadi, dilaporkan kepada Phoenix Rain. Menurut rencana asli Phoenix Rain, jika Zero Wing benar-benar tidak cocok untuk Beast Emperor, maka mereka akan menggunakan identitas Dragon Phoenix Pavilion untuk mendukung Zero Wing. Jika mereka melakukan itu, berbagai kekuatan super mungkin memutuskan untuk tidak mengambil tindakan terhadap Zero Wing. Lagi pula, secara individual, negara adikuasa ini tidak bisa mengalahkan Pavilion Naga Phoenix dengan mudah. Belum lagi, jika Pavilion Naga Phoenix memperoleh akses ke Secret Stone Fortress melalui Zero Wing. Negara adidaya akan memiliki waktu yang lebih sulit lagi berurusan dengan Pavilion Naga Phoenix dan Zero Wing. Namun, itu cerita yang berbeda jika beberapa negara adidaya ini bekerja sama. Bahkan Pavilion Naga Phoenix tidak akan berani melawan beberapa negara adidaya secara bersamaan. Apa yang Black Flame coba lakukan? Phoenix Rain tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Blue Phoenix. Sementara itu, di dalam kota batu kuno, Beast Emperor juga menerima berita tentang aliansi negara adidaya. Baik, sangat bagus, alis Beast Emperor melengkung gembira ketika dia membaca pesan yang baru saja dia terima. Zero Wing, ini adalah balasanmu karena mencoba menggunakanku sebagai batu loncatan. Aku ingin melihat bagaimana kamu berencana untuk bertahan hidup di Kekaisaran Bijih sekarang. Petik 2. Meskipun dia ingin menghancurkan Zero Wing secara pribadi, tidak harus mengeluarkan pasukan tunggal untuk menghancurkan Zero Wing juga merupakan hal yang baik baginya. Sama seperti Beast Emperor hendak menyuruh bawahannya mengirim kedua Mythic Evil Demons ke dalam pertempuran juga, untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Suara pengumuman sistem tiba-tiba masuk ke telinganya. Pengumuman sistem wilayah Kekaisaran Ore, selamat kepada Zero Wing karena telah menghancurkan menara penyihir kegelapan. Menghargai 20.000 popularitas guild dan satu perangkat teleportasi dasar. Suara tanpa emosi dari sistem menyebabkan Beast Emperor jatuh linglung. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana menara penyihir kegelapan bisa jatuh ke Zero Wing? Beast Emperor secara naluriah menolak untuk mempercayai pengumuman sistem. Meskipun menara penyihir kegelapan bukanlah benteng yang tidak bisa ditembus, ia memiliki beberapa ratus prajurit NPC yang melindunginya, termasuk level 100, tier 3 NPC. Kota ini juga dilengkapi dengan struktur pertahanan. Yang paling penting, beberapa ribu pemain gelap tinggal di sana. Jangankan tim beranggotakan 1.000 orang, bahkan pasukan 50.000 pemain tidak akan mampu mengalahkan menara penyihir kegelapan. Selain itu, dia bahkan mengirim Dash Edge untuk mempertahankan kota. Dengan Evil Dragon yang dibuat oleh Dash Edge menggunakan pemain ahli, dia bisa dengan mudah mengusir bahkan tim 1.000 orang pemain tier 2. Sementara itu, Zero Wing bahkan tidak memiliki banyak ahli tingkat 2. Pada saat ini, Beast Emperor bukan satu-satunya orang yang terkejut dengan hasil ini. Setiap pemain di sekitar kota batu kuno terpana dengan pengumuman ini. Bukankah Zero Wing menyerang kota batu kuno? Bagaimana menara penyihir kegelapan menjadi yang ditangkap sebagai gantinya? Apakah sistem melakukan kesalahan? Bukankah menara penyihir kegelapan adalah titik berkumpul bagi pemain gelap? Aku ingat bahwa harus ada beberapa ratus NPC gelap menjaganya. Bagaimana mungkin itu bisa dihancurkan? Petik 2. Apa yang dilakukan Zero Wing terhadap menara penyihir kegelapan? Eselon atas dari berbagai kekuatan super dipenuhi dengan kebingungan ketika mereka menerima pengumuman sistem. Namun, setelah tersentak dari linglung mereka segera meminta bawahan mereka menyelidiki masalah ini. Menara penyihir kegelapan mungkin tidak sekokoh kota batu kuno, tetapi masih merupakan lokasi yang tidak dapat dilawan oleh negara adidaya. Oleh karena itu, mereka merasa luar biasa bahwa Zero Wing telah berhasil menghancurkan menara penyihir kegelapan. Lagi pula, pasukan utama Zero Wing jelas menyerang kota batu kuno sekarang. Bagaimana Zero Wing memiliki pasukan tambahan yang tersisa untuk menyerang menara penyihir kegelapan? Apalagi Zero Wing telah menghancurkannya. Bab 1879 kualifikasi untuk membangun pijakan.
Berita mendadak dari kehancuran Menara Penyihir Kegelapan membuat para pemain gelap di Ancient Rock City tercengang. Menara Penyihir Kegelapan sudah hilang? Apa yang terjadi? Patles mengerutkan kening ketika dia menerima pengumuman sistem. Bukankah seharusnya Shadow Claw ada di sana? Menara Penyihir Kegelapan adalah benteng penting bagi pemain gelap seperti dia. Itu juga satu-satunya titik teleportasi di wilayah Tenggara Kekaisaran Ore, yang berfungsi sebagai fondasi penting bagi pemain gelap untuk mengendalikan wilayah ini. Kehilangan Menara Penyihir Kegelapan berarti bahwa pemain gelap akan memiliki lebih banyak kesulitan beroperasi di wilayah Tenggara Kekaisaran di masa depan. Bagaimanapun, dengan seberapa besar kekaisaran biji itu, bepergian di sekitar kekaisaran tanpa titik teleportasi sangat merepotkan. Karenanya, jiwa kegelapan dan kekuatan gelap lainnya biasanya menempatkan beberapa ahli untuk menjaga Menara Penyihir Kegelapan. Setelah mendengar bahwa Zero Wing telah mengirim tim beranggotakan 1.000 orang ke kota, Patles bahkan membuat titik untuk menginstruksikan roh terselubung untuk membawa beberapa ahli Shadow Claw. Meskipun begitu, dia sebenarnya diberitahu bahwa Menara Penyihir Kegelapan tidak ada lagi. Pada saat ini, Patles merasa seolah-olah sistem itu mempermainkannya. Kerudung Roh telah membawa 300 ahli bersamanya ke Menara Penyihir Kegelapan. Bahkan jika dia tidak menerima bantuan dari pemain gelap lainnya di sana, dengan struktur pertahanan kota dan NPC, dia dapat dengan mudah menangkis tim yang terdiri dari 1.000 pemain. Patles segera menghubungi roh terselubung untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di Menara Penyihir Kegelapan. Dengan hilangnya Menara Penyihir Kegelapan, jiwa gelap akan memiliki waktu yang jauh lebih sulit berurusan dengan kota Silverwing Zero Wing. Perkembangan yang tidak terduga ini bahkan mungkin sangat mempengaruhi rencana aliansi. Berbagai negara adik kuasa juga meluncurkan penyelidikan mereka sendiri dalam masalah ini, beberapa bahkan menawarkan untuk membeli informasi yang relevan dengan harga tinggi. Mereka sangat penasaran untuk mengetahui bagaimana Zero Wing telah menghancurkan titik pertemuan sehingga mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun selama ini. Tawaran menguntungkan dengan sangat cepat menarik perhatian para pemain gelap yang telah melarikan diri dari Menara Penyihir Kegelapan. Mereka segera menjual video pertempuran yang mereka rekam ke negara adidaya. Setelah menyaksikan pertempuran di Menara Penyihir Kegelapan, para adik kuasa sepenuhnya terdiam. Meskipun pertempuran di Menara Penyihir Kegelapan tidak begitu mengaduk seperti di Kota Batu Kuno, pertempuran itu menampilkan kekuatan dan potensi tempur Zero Wing yang menakutkan. Six Hell Tanks sebenarnya berhasil membantai 2.000 pemain gelap tanpa mengambil kerusakan apapun. Kekuatan destruktif yang dimiliki tank neraka praktis bisa menyaingi menara sihir. Sementara itu, pertempuran melawan naga jahat sesudahnya bahkan lebih menjatuhkan. Meskipun menjadi spesies arkaik tingkat 3, kedua naga jahat sebenarnya gagal menimbulkan kerusakan yang terlihat pada Hell Tanks. Bahkan untuk berbagai negara adik kuasa, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar atau melihat senjata perang yang menakutkan. Hell Tank membual baik kekuatan penghancur yang menantang surga dan kemampuan pertahanan, yang akan membuatnya menjadi mimpi buruk mutlak di medan perang. Tentu saja, berurusan dengan Hell Tanks bukanlah hal yang mustahil, hanya saja, biayanya akan selangit. Sebagai contoh, gulir ajaib penghancuran skala besar Tier 4. Serangan di standar Tier 4 pasti akan efektif melawan Hell Tanks. Namun, pertanyaannya adalah, seberapa efektifkah mereka? Berapa banyak gulungan ajaib yang dibutuhkan untuk menghancurkan tank neraka? Bahkan negara-negara adidaya seperti mereka sendiri memiliki kesulitan besar dalam mendapatkan gulungan ajaib tingkat 4, belum lagi gulungan ajaib skala 4 tingkat besar. Hal-hal ini diperlakukan sebagai yayasan persekutuan mereka adalah alat yang tidak boleh digunakan dengan santai. Selain itu, aspek paling menakutkan tentang Hell Tank adalah bahwa, selain berguna dalam pertempuran pengepungan, itu juga akan efektif dalam perang gerilya. Six Hell Tanks dengan mudah bisa membantai lebih dari 2.000 pemain ahli. Di masa depan, ketika Zero Wing menemukan penyergapan yang melibatkan ratusan atau ribuan pemain, itu bisa mengerahkan hanya satu Hell Tank untuk menangkis penyergapan ini. Dengan ini, mencoba mengurangi kekuatan Zero Wing dengan menyergap anggotanya akan menjadi jauh lebih sulit. Adapun melakukan penyergapan pada skala partai atau tim kecil, serangan seperti itu hanya akan membuang-buang waktu dan sumber daya. Karena mereka tidak akan menyebabkan Zero Wing kerusakan substansial. Jadi, ini kartu truf yang disembunyikan Black Flame, benar-benar luar biasa. Blue Phoenix dipenuhi rasa iri setelah dia selesai menonton video pertempuran di Menara Penyihir Kegelapan. 6 Hell Tanks mirip dengan 6 menara sihir seluler. Tidak heran Zero Wing tidak membutuhkan bantuan langsung dari Dragon Phoenix Pavilion. Orang bisa mengatakan bahwa, dengan Hell Tanks ini, Zero Wing memiliki kualifikasi untuk mendirikan pijakan di Kekaisaran Ore. Meskipun berbagai negara adik kuasa yang beroperasi di Kekaisaran Biji telah bersatu, masih ada batasan jumlah pasukan yang masing-masing negara adidaya ingin kirimkan. Mereka tidak akan mengirim pasukan utama mereka untuk melawan Zero Wing dalam konfrontasi frontal. Lagi pula, pertahanan Silverwing Town bukanlah hal yang lucu. Bahkan jika mereka bisa merebut kota, harga untuk melakukannya bukanlah harga yang harus dibayar oleh berbagai negara adidaya. Paling-paling mereka akan mengirim beberapa anggota untuk melakukan perang gerilya melawan Zero Wing atau perang ekonomi. Munculnya Hell Tanks melemparkan kunci ke berbagai rencana negara adidaya untuk menangani Zero Wing menggunakan perang gerilya. Adapun perang ekonomi, itu bahkan lebih mustahil. Zero Wing memiliki Silverwing Town, Stone Forest Town, dan Zero Wing City. Selama keamanan ketiga mesin cetak uang ini tetap tidak terancam, Zero Wing tidak akan kekurangan pemasukan.
Sekarang karena berbagai kekuatan super tidak lagi memiliki cara berurusan dengan Zero Wing tanpa membayar biaya besar, mereka secara alami akan menyerah pada penargetan Zero Wing sama sekali. Lagi pula, negara adik kuasa sebenarnya tidak bersahabat satu sama lain. Masing-masing dari mereka memiliki agenda sendiri. Kecuali mereka memiliki kebencian yang mendalam terhadap Zero Wing, atau salah satu dari negara adidaya ini kehilangan akal, tidak ada dari mereka yang akan menganiaya Zero Wing dengan cara apapun. Sial, bagaimana Zero Wing mendapatkan tank-tank ini? Nine Dragons Emperor mengerutkan kening ketika dia membaca laporan di tangannya. Segera suruh seseorang melihat ini. Cari tahu bagaimana Zero Wing berhasil mendapatkan tank-tank ini terlepas dari biayanya. Petik 2. Dia merasakan kecemburuan sejati terhadap Zero Wing pada saat ini. Ketika dia melihat Helltanks, seolah-olah pintu ke dunia yang sama sekali baru terbuka baginya. Sementara pemain ahli itu penting, Tank juga bisa memainkan peran besar dalam perjuangan di masa depan dalam God's Domain. Dipahami, Martial Dragon mengangguk sebelum berbalik untuk pergi. Pada kenyataannya, Kaisar Sembilan Naga tidak sendirian dalam memiliki pemikiran seperti itu. Setiap kekuatan besar yang telah menyaksikan pertempuran di Menara Penyihir Kegelapan pada dasarnya memiliki pemikiran yang sama juga. Munculnya Helltank menandakan akhir dari era kekuatan numerik. Para eselon atas dari setiap kekuatan utama segera memerintahkan bawahan mereka untuk melakukan penyelidikan menyeluruh ke Helltank. Sementara itu, di Ancient Rock City, anggota Zero Wing menjadi sangat gembira setelah melihat pengumuman sistem. Mereka tidak pernah berpikir bahwa persekutuan mereka benar-benar berhasil menghancurkan titik pertemuan gelap tanpa ada yang mengetahuinya sebelum berhasil. Menara Penyihir Kegelapan adalah titik berkumpul gelap yang bahkan berbagai negara adidaya tidak berdaya melawan. Selain itu, sekarang Menara Penyihir Kegelapan sudah tidak ada lagi. Mereka akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah beroperasi di sekitar kota Silverwing. Pemimpin persekutuan melakukannya, Aquaros tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat pemberitahuan sistem. Karena memang begitu, mulailah mundur. Dengan penghancuran Menara Penyihir Kegelapan, Blackwater dan Beast Emperor telah kehilangan alat penting melawan Zero Wing. Tanpa ancaman dari pemain gelap, pengembangan kota Silverwing akan pulih ke puncaknya. Setelah menyertakan manfaat yang ditawarkan oleh Secret Stone Fortress, Zero Wing pasti akan mampu bersaing dengan Blackwater di Kekaisaran Ore. Setelah Aquaros memberi perintah untuk mundur, anggota Zero Wing mulai mundur perlahan dari medan perang. Bos, Zero Wing sepertinya mundur. Haruskah kita mengejar? Wind Hunter bertanya dengan nada tenang. Bab 1880 turun. Mendengar pertanyaan Wind Hunter, Beast Emperor tidak bisa melakukan apa-apa selain berbalik ke arah anggota Blackwater dan pemain gelap menonton pertempuran di luar kota. Ketika Zero Wing telah mulai mundur, rasa lapar untuk mengambil tindakan menyapu kedua kelompok pemain. Meskipun RI sihir defensif tipe gerakan melindungi pasukan Zero Wing, itu hanya bisa menahan serangan tier 3. Serangan tier 4 akan melebihi toleransi RI sihir dan menghancurkan RI. Meskipun 3 naga sihir ilahi memiliki 5 Mythic Evil Beast diikat sekarang, dia masih memiliki 2 Mythic Evil Demons sebagai cadangan. Setelah itu, Beast Emperor menatap banyak bangunan yang hancur di belakangnya dengan kilatan dingin di matanya. Dia merasakan hatinya sakit ketika dia melihat bangunan yang hancur. Meskipun bangunan hanya konstruksi dasar, mereka masih penting untuk memelihara binatang jahat dan iblis jahat. Akan banyak biaya baginya untuk poin kontribusi kuil dewa jahat untuk memperbaiki semuanya. Sementara itu, Zero Wing, penyebab kehancuran ini, ingin melarikan diri dari pertempuran tanpa menderita satu korban pun. 0 sayap. Pertama, kamu menggunakan aku sebagai pengalih untuk menyerang Menara Penyihir Kegelapan, dan sekarang, kamu ingin melepaskan diri dengan aman? Apakah kamu pikir kamu memiliki tempat ini? Beast Emperor mencibir Aquaros dan yang lainnya mundur. Memobilisasi semua Mythic dan Grand Lord dengan peringkat Evil Demons. Kirim tetua Wells. Aku ingin mengajari Black Flame betapa bodohnya keputusannya untuk mengirim pasukan melawan Ancient Rock City. Petik 2. Jika dia membiarkan Zero Wing City meninggalkan kota batu kuno tanpa cedera setelah insiden ini, dia dan kuil dewa jahat akan menjadi bahan tertawaan di seluruh kekaisaran biji. Dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Bukan hanya dia berniat untuk menampilkan kekuatan kuil dewa jahat di hadapan Zero Wing, tetapi di hadapan setiap kekuatan besar yang menyaksikan pertempuran ini juga. Apakah kita benar-benar akan memobilisasi tetua Wells? Wind Hunter tersentak ketika dia mendengar perintah Beast Emperor. Dia tidak berpikir bahwa Beast Emperor akan melibatkan Wells der Wells, NPC Tier 4 Brand Temple di Ancient Rock City. Tetua Wells adalah kartu truf terkuat yang dimiliki kota batu kuno saat ini. Mereka juga telah berusaha keras untuk mendapatkan satu kesempatan untuk meminta bantuan NPC. Awalnya, mereka telah merencanakan untuk menyelamatkan kesempatan serangan mereka di kota Silverwing. Dia tidak pernah berharap Beast Emperor menggunakannya di sini. Tentu saja, aku ingin Black Flame mengetahui betapa bodohnya mengirim pasukan yang berjumlah 100.000 pemain untuk menyerang kota aku. Jika kita menghancurkan pasukan Zero Wing di sini, cengkeraman persekutuan atas benteng batu rahasia akan hancur, kata Beast Emperor, sedikit kegilaan di matanya. Meskipun memobilisasi tetua Wells sekarang akan merusak rencana aslinya, menghancurkan 100.000 pemain elit dan pakar Zero Wing akan membuat pukulan berat bagi persekutuan musuh. Kekalahan ini bahkan mungkin cukup untuk mendorong berbagai kekuatan super untuk menyerang Zero Wing. Dimengerti, kata Wind Hunter, jelas bersemangat.
Dia tidak bisa menunggu untuk melihat ekspresi musuh ketika mereka diseret ke lubang neraka hanya beberapa saat setelah merayakan kemenangan. Sementara itu, anggota Blackwater diam-diam mengamati pertempuran di luar kota batu kuno dari jarak yang aman. Komandan Scar, Zero Wing telah mulai mundur. Kapan kita akan bergerak? Petik 2. Akhirnya, ini adalah kesempatan Heavenly Eagle Legion kami untuk menunjukkan kepada wakil pemimpin persekutuan nilai kami. Petik 2. Aku kira tidak perlu menunggu sampai kedua belah pihak terluka parah. Kami dapat dengan mudah mengisi dan membantai anggota Zero Wing. Bukankah itu hanya arai sihir pertahanan? Kaisar binatang itu benar-benar tidak berguna. Dia masih belum menghancurkannya. Petik 2. 20 plus pemain di belakang Snowscar, seorang tier 2 berserker, semakin tidak sabar setelah menunggu lama. Jika Phoenix Rain hadir, dia akan heran melihat para pemain ini. Tidak hanya mereka semua level 56 plus, pemain tier 2, tetapi mereka juga ahli terkenal di Kekaisaran Besi. Awalnya, mereka adalah pemain independen terkenal atau ahli peringkat atas dari guild kelas 1. Beberapa bahkan pemain gelap. Secara keseluruhan, semua orang di Kekaisaran Besi akrab dengan para pemain ini. Mereka semua memegang level kekuatan yang bahkan tidak bisa dilawan oleh guild kelas 1. Beberapa dari mereka bahkan memiliki sarana khusus yang dapat menyebabkan berbagai kekuatan super sakit kepala. Namun, 20 lebih pemain ini telah berkumpul di sini. Selain itu, mereka telah bergabung dengan Blackwater. Mengapa ini tidak mengejutkan? Mari kita tunggu sebentar. Kota batu kuno seharusnya segera bergerak. Jika situasinya tidak berubah dalam beberapa menit ke depan, tidak akan terlalu terlambat bagi kita untuk menyerang, kata Snowscar, tersenyum pada sekelompok pemain yang gelisah di sekitarnya. Jujur, bahkan dia merasa agak tidak berdaya melawan kelompok ini. Orang-orang ini biasanya bertindak seperti penjahat tanpa hukum di Kekaisaran Besi karena sangat sedikit pemain yang tidak mampu menantang mereka. Beberapa pemain ini bahkan memiliki kekuatan untuk menyainginya. Jika mereka memutuskan untuk mengamuk, dia tidak yakin dia bisa menghentikan mereka. Hanya Xuan Wuchisa yang mampu mengendalikan orang-orang gila ini. Namun, dia juga alasan bahwa kelompok ini telah bergabung dengan Legion Elang Surgawi. Setelah mendengar keputusan Snowscar, anggota Heavenly Eagle Legion lainnya terdiam, mengembalikan perhatian mereka ke pasukan Zero Wing. Ketika pasukan Zero Wing mengorganisir mundurnya dari medan perang, lebih dari selusin tokoh terbang dari kota batu kuno. Setelah melihat angka-angka ini, orang banyak yang menonton, yang semuanya berasumsi bahwa pertempuran telah mencapai akhirnya, tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa NPC tier 4 ada di sini? Petik 2. Tidak hanya NPC tier 4, 2 Mythic Evil Demons telah bergabung dalam pertempuran juga. Aku tahu Beast Emperor tidak akan membiarkan Zero Wing melarikan diri. Ini akan menarik. Petik 2. Beast Emperor terlalu kejam, Zero Wing akan menderita kerugian besar kali ini. Beast Emperor masih memiliki banyak kekuatan tersembunyi. Kerumunan penonton terpana ketika mereka menyaksikan selusin tokoh dengan cepat mendekati kekuatan Zero Wing. Bahkan para adik kuasa yang menyaksikannya pun tercengang. Meskipun hanya ada selusin pendatang baru, kelompok ini memiliki kekuatan tempur yang cukup untuk merebut kota persekutuan. Setelah hening sejenak, Wells, level 80, tier 4 NPC, muncul di atas pasukan Zero Wing. Dia kemudian mengarahkan tongkatnya ke langit di atasnya. Pelanggar dewa jahat, hukuman atas kejahatanmu adalah maut. Tiba-tiba, arai sihir kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit sebelum panah abu-abu keperakan turun seperti badai. Mantra penghancuran skala besar tier 4, Twilight Maut. Saat panah perak menghujani, cadangan energi arai sihir defensif cepat habis. Setelah beberapa saat, cadangan energi arai sihir defensif kosong. Aquaros bahkan tidak punya waktu untuk mengisi cadangan sebelum arai sihir hancur. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, 2 Evil Iblis Mythic level 80 dan selusin Grand Lord peringkat Evil Demons terbang menuju pasukan Zero Wing. Beast Emperor sangat kejam. Kami hanya menghancurkan arai sihir pertahanan kota batu kuno. Apakah dia benar-benar perlu mengirim tier 4 NPC setelah kita? Blackie merasakan tekanan kuat membebani dia ketika dia menatap Wells. Aura pria itu bahkan lebih kuat daripada monster tier 4, dan meskipun berdiri begitu jauh dari NPC, Blackie merasa tertahan. Benar saja, tebakan pemimpin persekutuan itu benar. Beast Emperor tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Aquaros memandang Wells dengan senyum pahit. Dia harus mengakui bahwa Beast Emperor adalah musuh yang tangguh. Ada alasan bahwa berbagai kekuatan super tidak berdaya melawan kota batu kuno. Selain dari sejumlah besar Evil Beast dan Evil Demons di bawah komandonya, Beast Emperor juga memiliki begitu banyak kartu truf yang kuat. Tetua Wells, silakan menghukum para pelanggar ini dan mengubahnya menjadi nutrisi untuk pasukan iblis-iblis kita. Wind Hunter berkata, tertawa ketika dia menunjuk pasukan Zero Wing. 100.000 pemain elit dan ahli. Mayat para pemain ini akan meningkatkan pasukan Demon Evil Gods Temple Evil ke tingkat yang sama sekali baru. Mereka akan dapat menciptakan demons iblis jahat jauh lebih banyak di masa depan. Begitu Wind Hunter selesai berbicara, Wells mulai mengucapkan mantra. Sementara itu, Mythic dan Grand Lord peringkat Evil Demons dikenakan untuk arai sihir defensif tipe gerakan dalam upaya untuk menghancurkan penghalang di sekitar pasukan Zero Wing. Mencegahnya mendirikan yang lain. Sepertinya tidak ada cara lain. Karena dia tidak akan membiarkan kita pergi, kita akan menyeretnya ke neraka bersama kita. Aquaros menghela nafas. Dia kemudian menarik Magic Scroll kuno dan kristal yang indah dari tasnya.
Scroll magic ini tidak lain adalah scroll magic continuous UC tier 4, Sai Vulkan. Adapun kristal yang indah, itu adalah sumber elemen senyum melankolik telah diperoleh dengan susah payah setelah menjelajahi berbagai kerajaan dan kekaisaran. Sumber api yang membara, kerabat vulkan, turun,